Ibu mertuaku mematahkan pergelangan tanganku dengan ulekan batu. Lalu suamiku berkata bahwa itu pantas, karena aku tidak tahu diri. 3 hari kemudian mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku sudah kosong. Dan ketika mereka pulang, membuka pintu rumah, mereka membeku. Karena yang menunggu di ruang tamu bukan aku, melainkan 2 orang polisi. Halo sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin terasa dekat dengan kita. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan loncengnya. Karena kisah malam ini akan mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran perempuan ada batasnya. Dan ketika batas itu terlewati, yang runtuh bukan dirinya, tapi mereka yang mengira dia lemah. Nama saya Nareswari. 31 tahun. Saya seorang dokter umum di sebuah klinik swasta di kawasan Bintaro. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Bagas Wiratama, putra sulung keluarga Wiratama. Keluarga yang katanya terpandang di kampung halaman mereka. Keluarga yang sejak hari pertama menganggap saya bukan menantu, melainkan pembantu yang kebetulan punya gelar. Saya masih ingat bagaimana ibu saya menangis di hari pernikahan. Bukan karena bahagia, tapi karena firasat. Ibu saya hanya guru sekolah dasar yang membesarkan saya sendirian. Beliau menyekolahkan saya sampai jadi dokter dengan menjual satu-satunya petak sawah warisan kakek. Dan beliau pernah berkata pelan, "Nak, orang yang memandang rendah keluargamu, suatu hari akan memandang rendah dirimu juga." Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya pikir cinta bisa mengubah segalanya. Saya salah. Bagas dulu tidak seperti itu. 3 tahun sebelum menikah, di bawah pohon flamboyan di alun-alun kota, dia menggenggam tangan saya dan bersumpah akan melindungi saya seumur hidup. Saya percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi sumpah, laki-laki yang takut pada ibunya ternyata hanya seringan kabut pagi. Hilang begitu matahari keluarga Wiratama terbit. Ibu mertua saya bernama Kencana, perempuan berusia 62 tahun dengan punggung yang masih tegak dan suara yang bisa membekukan seisi ruangan. Di kampung, orang memanggilnya Bu Kencana dengan nada hormat bercampur takut. Beliau terbiasa diperlakukan seperti ratu. Dan menurut beliau, seorang menantu hanyalah perpanjangan tangan untuk melayani, bukan manusia yang punya lelah. Ayah mertua saya, Pak Dharma, lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan kebaikan. Diamnya adalah persetujuan. Setiap kali istrinya merendahkan saya, beliau hanya menyeruput tehnya sambil membaca koran. Seolah yang terjadi di hadapannya hanyalah acara televisi yang membosankan. Saya belajar satu hal dari beliau, bahwa kejahatan yang paling menyakitkan sering datang dari orang yang memilih untuk tidak melihat. Dan ada Sekar, adik ipar saya, anak bungsu yang dimanja sejak lahir, 27 tahun, belum bekerja, dan menganggap uang kakaknya adalah uangnya. Sekar yang paling pandai mengadu. Setiap kalimat saya bisa diputar balikannya menjadi penghinaan di telinga ibunya. Dia tersenyum manis di depan saya, lalu menanam pisau di punggung saya saat saya berbalik. Saya tinggal bersama mereka semua di rumah besar keluarga Wiratama. Rumah 2 lantai dengan halaman luas yang dibeli dari uang yang sebagian besar. Kelak, kalian akan tahu. Sebenarnya bukan milik mereka. Hari-hari saya dimulai sebelum subuh. Saya bangun, menyiapkan sarapan untuk 7 orang, mencuci, membersihkan rumah, lalu berangkat ke klinik. Pulang malam, saya masih harus memasak makan malam dan memijat kaki ibu mertua. Gaji saya sebagai dokter setiap bulan harus saya serahkan utuh ke tangan Bu Kencana. Katanya untuk kas keluarga. Saya bahkan harus meminta jika ingin membeli pembalut. Perempuan yang baik itu menyerahkan segalanya pada keluarga suami. Kata Bu Kencana, suatu malam sambil menghitung uang gaji saya di atas meja, "Kamu pikir gelar doktermu itu hebat? Tanpa keluarga ini, kamu bukan siapa-siapa." Saya hanya menunduk. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai anak. Betapa naifnya saya. Tahun pertama, saya kehilangan kandungan. Saya jatuh saat mengangkat galon air yang seharusnya diangkat menantu laki-laki. Saya keguguran di kamar mandi, sendirian.
Sementara di ruang keluarga, mereka tertawa menonton acara lawak. Ketika akhirnya Bagas tahu, dia tidak memeluk saya. Dia justru bertanya, apakah saya sengaja supaya tidak punya anak. Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri saya mulai mati. Pelan-pelan. Seperti lilin yang kehabisan sumbu. Tahun kedua, saya mulai sakit-sakitan. Tubuh saya tidak sanggup lagi menanggung beban yang tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang peduli. Bu Kencana bahkan menuduh saya pura-pura sakit agar bisa bermalas-malasan. Bagas mempercayai ibunya, selalu, tanpa kecuali. Dan di tahun ketiga, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuat saya sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Tapi sebelum saya cerita tentang itu, kalian harus tahu dulu seberapa jauh mereka berani melukai saya. Karena malam di dapur itu, malam ketika tulang saya patah, hanyalah satu dari sekian banyak luka yang mereka tanam. Malam itu, mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka injak sudah berhenti menangis dan mulai menghitung. Kembali ke malam itu. Malam di dapur. Saat itu, sekitar pukul 11. Saya baru pulang dari shift malam di klinik. Tubuh saya remuk. Tapi saya tahu, makan malam Bu Kencana belum saya siapkan. Saya masuk ke dapur dengan kaki yang nyaris tak bisa menapak. Bu Kencana sudah menunggu di sana. Wajahnya merah. Di tangannya, ulekan batu yang biasa dipakai menghaluskan bumbu. Sambal yang kamu buat tadi pagi keasinan, katanya dingin. Kamu sengaja, ya? Kamu mau meracuni keluarga ini. Saya menjelaskan bahwa saya tidak sengaja, bahwa saya membuatnya terburu-buru sebelum berangkat. Tapi penjelasan di rumah itu sama saja dengan melawan. Dan melawan punya harganya. Ulekan batu itu menghantam pergelangan tangan saya. Sekali, saya mendengar bunyi retak yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengan saya seperti aliran listrik. Saya jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Biar kamu belajar, kata Bu Kencana. Napasnya terengah. Biar kamu tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Saya memanggil nama suami saya. Lemah. Hampir berbisik. Bagas. Bagas. Tolong. Dialah harapan terakhir saya saat itu. Saya masih bodoh. Saya masih berharap. Bagas datang dari ruang keluarga. Berjalan perlahan. Dia menatap saya dari atas. Menatap tangan saya yang mulai membengkak dan membiru. Dan di matanya tidak ada sedikit pun rasa sakit. Hanya kejengkelan. Ada apa lagi sekarang? Katanya. Kenapa kamu selalu bikin ibu marah? Bagas. Tanganku. Kata saya. Menahan air mata. Bawa aku ke rumah sakit. Kumohon. Dia berjongkok. Tapi bukan untuk melihat luka saya. Dia mencengkeram dagu saya dengan kasar. Memaksa saya menatapnya. Nareswari. Sudah berapa kali ku bilang, kamu harus patuh. Orang tuaku sudah tua. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit saat itu? Di lantai dapur yang dingin itu, dengan tulang yang patah, dan suami yang menyalahkan saya atas penderitaan saya sendiri. Sesuatu di dalam diri saya akhirnya padam sepenuhnya. Cinta yang tersisa, harapan yang tersisa, semuanya hangus. Dan dari abunya lahir sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, sesuatu yang sabar, sesuatu yang menghitung. Malam itu, saya tidak dibawa ke rumah sakit. Mereka membiarkan saya tidur di lantai dengan tangan patah, beralaskan kain lap dapur. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka berkuasa atas hidup saya. Esok paginya, saya pergi sendiri ke klinik tempat saya bekerja. Saya bilang pada Bu Kencana, saya ada jadwal. Padahal saya pergi untuk satu hal, untuk membuat visum. Rekan saya, Dr. Marwan, terkejut melihat kondisi tangan saya. Naras. Ini patah. Siapa yang melakukan ini? Saya hanya diam. Tapi dia tahu, selama ini dia melihat memar-memar yang saya sembunyikan di balik lengan panjang. Dia membuatkan saya ronsen. Dia mencatat semuanya. Setiap retak, setiap memar lama, setiap bekas luka yang belum sempat sembuh. Hitam di atas putih, naras.
Ini bukan yang pertama, kata Dokter Marwan pelan. Kamu harus melapor. Saya menatap hasil ronsen itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak menangis. Saya hanya berkata, belum waktunya, dokter. Tapi sebentar lagi, karena saya tahu. Satu visum saja tidak cukup untuk meruntuhkan keluarga sekuat Wiratama. Saya butuh lebih. Saya butuh mereka menunjukkan wajah asli mereka. Di depan saksi, di depan kamera. Dan saya akan memberi mereka panggung untuk melakukannya. Sejak hari itu, saya berubah. Tapi perubahan saya tidak terlihat. Di luar, saya tetap menantu yang patuh. Saya tetap memasak, mencuci, menunduk. Saya bahkan lebih lembut dari biasanya. Saya tersenyum saat dihina. Saya mengangguk saat diperintah. Bu Kencana mengira dia akhirnya menang. Mengira tangan yang patah itu telah menjinakkan saya selamanya. Padahal saya sedang mengumpulkan. Setiap hari, saya mulai memasang perekam suara kecil di saku celemek saya. Setiap kali Bu Kencana mengancam, merendahkan, atau mengakui kekerasannya, suaranya terekam. Lain kali, bukan cuma tanganmu yang kupatahkan. Ancamnya suatu hari. Terekam. Kamu cuma menantu. Nyawamu di tangan keluarga ini. Katanya di hari lain. Terekam semua. Saya juga mulai memperhatikan keuangan keluarga. Sebagai dokter, saya terbiasa teliti. Dan ada satu hal yang sejak lama mengganjal di benak saya. Rumah besar yang kami tinggali. Rumah 2 lantai dengan halaman luas itu. Saya ingat dulu. Sebelum menikah, Bagas pernah mengeluh bahwa keluarganya hampir kehilangan rumah karena utang. Lalu, tiba-tiba semua beres. Dari mana uangnya? Saya mulai mencari, diam-diam, di malam hari saat semua tidur. Saya membuka laci-laci tua di ruang kerja Pak Dharma, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah map coklat berdebu, berisi akta dan surat-surat lama, yang ketika saya baca, membuat jantung saya berhenti sejenak. Rumah itu, rumah keluarga Wiratama yang mereka banggakan. Dulu dibeli dengan uang pinjaman. Pinjaman dari mendiang ayah saya. Ayah saya yang meninggal saat saya kecil. Ayah yang ternyata dulu adalah sahabat Pak Dharma. Ayah yang meminjamkan seluruh tabungannya agar keluarga Wiratama tidak kehilangan rumah. Dengan satu perjanjian hitam di atas putih, bahwa jika utang tidak dilunasi, kepemilikan rumah beralih kepada ahli warisnya. Dan utang itu sampai detik itu tidak pernah dilunasi. Ahli waris satu-satunya dari mendiang ayah saya adalah saya, Nareswari. Saya berdiri di ruang kerja yang gelap itu, memegang surat yang sudah menguning dengan tangan yang masih belum sembuh benar. Dan saya hampir tertawa. Rumah ini, rumah tempat mereka menyiksa saya, merendahkan saya, mematahkan tulang saya. Rumah ini secara hukum adalah milik saya. Mereka memaksa saya melayani di rumah yang sebenarnya milik saya sendiri. Saya memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Saya belum akan menggunakannya. Belum. Saya simpan dulu, seperti orang menyimpan kunci di balik dinding, untuk dibuka pada waktu yang tepat. Di antara hari-hari pengumpulan bukti itu, kekejaman mereka tidak berhenti. Justru semakin menjadi, karena mereka mengira saya semakin tunduk menjelang Lebaran tahun itu. Klinik tempat saya bekerja memberi saya bonus tahunan yang cukup besar. Uang itu, dalam pikiran saya, ingin saya kirimkan diam-diam untuk ibu. Tapi Bu Kencana entah bagaimana mengetahuinya. Malam itu, beliau memanggil saya ke ruang tengah, di hadapan seluruh keluarga. "Mana uang bonusmu?" tanyanya. Tangan terulur. "Serahkan. Itu hak keluarga ini." Saya mencoba menjelaskan bahwa saya ingin menyisihkan sebagian untuk ibu saya yang sakit. Kata-kata itu belum selesai keluar dari mulut saya ketika Bu Kencana melempar gelas teh panas ke arah saya. Cairan panas itu mengenai lengan saya, meninggalkan bekas merah yang melepuh. "Ibumu," katanya dengan nada menghina. "Perempuan miskin itu bukan tanggung jawab keluarga ini. Tugasmu di sini, bukan digubuk ibumu." Saya menahan sakit di lengan saya. Saya menyerahkan uang itu.
Tapi malam itu, di kamar, saya merekam suara saya sendiri, menggambarkan apa yang terjadi, lengkap dengan tanggal dan jam. Dan saya memotret luka melepuh di lengan saya. Satu lagi bukti, masuk ke dalam map yang terus menebal. Lalu ada peristiwa lain yang mungkin paling memalukan dari semuanya. Suatu hari, ada tamu penting datang ke rumah. Rekan bisnis Pak Dharma beserta istrinya. Saya menyiapkan jamuan, tapi karena saya kelelahan setelah shift malam, satu piring tersenggol dan pecah di lantai. Di depan para tamu, Bu Kencana memaksa saya berlutut. Minta maaf, katanya keras. Berlutut dan minta maaf pada tamu kita karena kecerobohanmu. Saya berlutut di lantai, di hadapan orang-orang asing. Dengan air mata yang saya tahan mati-matian. Para tamu terlihat tidak nyaman. Bahkan, istri rekan bisnis itu mencoba menghentikan Bu Kencana. Tapi, beliau menikmatinya. Beliau menikmati melihat seorang dokter, menantunya, berlutut seperti pengemis di lantai rumahnya sendiri. Rumah yang, andai mereka tahu, sebenarnya adalah milik saya yang Bu Kencana tidak sadari. Salah satu tamu itu kelak menjadi saksi. Istri rekan bisnis itu yang merasa iba, diam-diam menyimpan ingatan tentang kejadian hari itu. Dan ketika persidangan tiba, beliau bersedia bersaksi tentang apa yang dilihatnya. Tentang seorang menantu yang diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Setiap penghinaan yang mereka lakukan tanpa mereka sadari menjadi satu paku lagi di peti mati mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang menundukkan saya, padahal mereka sedang menulis dakwaan atas diri mereka sendiri, baris demi baris. Tapi luka di dapur itu ternyata bukanlah puncaknya. Beberapa minggu kemudian, kondisi saya memburuk. Tangan yang tidak dirawat dengan benar mulai infeksi. Saya demam tinggi, tapi tetap dipaksa bekerja. Sampai suatu pagi, saya pingsan di dapur. Dan apa yang Bu Kencana lakukan? Beliau menyiram saya dengan air dingin dan menyuruh saya bangun. Jangan cari perhatian, katanya. Hari itu, untuk kedua kalinya, saya ke rumah sakit sendiri. Dan kali ini, lebih parah. Dokter mengatakan saya butuh dirawat inap. Ada infeksi yang menjalar. Dan tubuh saya terlalu lemah karena kelelahan bertahun-tahun. Saat saya menelpon Bagas untuk memberitahu bahwa saya dirawat, dia hanya menjawab, "Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Siapa yang masak nanti?" Saya menutup telepon. Saya berbaring di ranjang rumah sakit yang sepi itu. Dan saya tahu waktunya hampir tiba. Karena yang tidak mereka sadari, dirawatnya saya di rumah sakit justru memberi saya hal yang paling saya butuhkan. Jarak, saksi, dan dokumentasi medis resmi atas semua luka di tubuh saya, lama dan baru. Dicatat oleh tim medis independen. Bukan lagi catatan dari klinik tempat saya bekerja yang bisa dibantah. Tapi rekam medis rumah sakit sah secara hukum. Dr. Marwan datang menjenguk. Dia membawa kabar. Naras, aku sudah bicara dengan teman pengacaraku. Dengan visum, rekam medis. Dan rekaman-rekaman itu. Kasusmu kuat sekali. Ini bukan cuma KDRT. Ini penganiayaan berat. Berlapis. Saya mengangguk pelan. Sebentar lagi. Dokter, aku hanya butuh mereka datang ke sini sendiri. Dan mereka datang. Tentu saja mereka datang, tapi bukan untuk menjenguk. Sehari sebelumnya, Pak Dharma muncul di rumah sakit. Sendirian, wajahnya tenang. Tapi matanya tajam. Beliau duduk di kursi samping ranjang saya tanpa diminta. Naras, katanya. Kamu mau apa sebenarnya? Saya pura-pura tidak mengerti. Maksud ayah? Jangan main-main. Kamu sengaja dirawat di sini supaya orang bertanya-tanya, kan? Supaya orang mengira keluarga kami menyakitimu. Beliau mencondongkan tubuh. Dengar baik-baik, kalau kamu berani mempermalukan nama Wiratama, kamu akan menyesal seumur hidup. Kami punya kenalan di mana-mana. Kamu hanya anak guru sekolah dasar. Tidak ada yang akan percaya padamu. Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak menunduk. Ayah benar, kata saya pelan. Tidak ada yang akan percaya pada kata-kata saya. Saya berhenti sejenak. Karena itu,
saya tidak akan pakai kata-kata. Beliau terdiam. Sesuatu di wajahnya berkedut. Lalu beliau bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi saya tahu, kunjungan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Karena malam itu, mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dan orang yang menyerang dalam kepanikan selalu meninggalkan jejak. Keesokan paginya, kekacauan itu pecah. Saya sedang berbaring ketika Suster Laras masuk dengan wajah cemas. "Bu Naras," katanya buru-buru. "Ada keluarga ibu di lobi bawah. Mereka membuat keributan. Banyak sekali orang menonton." Saya menegakkan tubuh. "Keributan seperti apa?" Mereka berteriak-teriak, menangis. Bilang rumah sakit menyembunyikan ibu dari mereka. Mereka memblokir lift dan tangga. Bertanya ke semua orang, di mana Nareswari dari kamar 30. Saya mengerutkan kening. Kunjungan Pak Dharma sehari sebelumnya rupanya sudah membongkar lokasi saya. Atau Bagas memang punya kenalan di rumah sakit. Apa tepatnya yang mereka katakan? Suster Laras ragu sejenak. Mereka bilang ibu punya masalah mental, kecenderungan kekerasan, bahwa ibu yang memukul ibu mertua di rumah, lalu melukai diri sendiri. Dan sekarang, ibu bersembunyi di sini untuk menuduh mereka secara palsu. Saya hampir tertawa. Mereka memutarbalikkan segalanya. Korban dijadikan pelaku. Pelaku berpura-pura jadi korban. Sebuah kebohongan yang begitu keterlaluan, sampai hampir mengagumkan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Mereka sedang melakukannya di tempat yang paling salah. Di rumah sakit yang penuh kamera, penuh saksi, penuh tenaga medis yang sudah melihat hasil ronsen saya. "Suster Laras," kata saya tenang. "Tolong panggil polisi." Suster Laras terkejut. "Polisi? Tapi mereka akan bilang ibu yang bersalah." "Biarkan mereka bilang," kata saya. Semakin banyak mereka bicara, semakin baik. Saya menatapnya. "Dan satu lagi, tolong gunakan ponselmu. Rekam keributan mereka di bawah. Rekam setiap kata yang mereka teriakan. Jangan lewatkan satu pun." Sementara Suster Laras turun, saya menelpon Dr. Marwan. Lalu saya menelpon nomor lain. Nomor pengacara yang sudah saya simpan berminggu-minggu. "Pak Tono," kata saya. "Waktunya tiba. Bawa semua berkasnya. Dan bawa map coklat yang saya titipkan." Di bawah, kekacauan semakin menjadi. Bu Kencana berteriak-teriak bahwa menantunya gila. Bagas memukul-mukul meja resepsionis, menuntut bertemu saya. Sekar menangis dramatis sambil merekam dirinya sendiri. Mengunggah ke media sosial bahwa kakak iparnya seorang perempuan tidak waras yang memfitnah keluarga baik-baik. Mereka berpikir sedang membangun narasi. Padahal mereka sedang menggali kubur sendiri. Setiap teriakan terekam. Setiap tuduhan tercatat. Setiap wajah penuh amarah itu terlihat jelas oleh puluhan saksi dan belasan kamera CCTV rumah sakit. Petugas keamanan mencoba menenangkan mereka. Tapi mereka justru berbaring di lantai, membuat tontonan. Manajemen rumah sakit turun tangan. Dan di tengah semua itu, Suster Laras berdiri di sudut. Ponselnya merekam diam-diam. Mengabadikan kebenaran yang sebentar lagi akan menjungkir balikan segalanya. Saya turun dengan kursi roda. Tenang. Tangan saya yang dibalut gips terlihat jelas oleh semua orang. Wajah saya pucat, tapi tegak. Dan saat saya muncul, suasana mendadak hening. "Itu dia," jerit Sekar. "Itu dia yang gila. Dia yang memukul ibu." Saya tidak menjawabnya. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Kencana dengan wajah penuh kebencian. Bagas dengan rahang mengeras. Pak Dharma yang berdiri agak jauh, mencoba terlihat berwibawa. Dan saya hanya berkata, dengan suara yang cukup keras, agar semua orang di lobi mendengar. "Silakan, teruskan. Katakan pada semua orang di sini bahwa saya yang memukul diri saya sendiri sampai tulang saya patah. Saya mengangkat tangan saya yang digips. Katakan pada para dokter di rumah sakit ini yang memeriksa tubuh saya bahwa mereka salah. Katakan pada kamera-kamera di langit-langit itu bahwa mereka berbohong." Bu Kencana tersentak. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di wajahnya. Saat itulah pintu lobi terbuka, dan masuklah 2 orang polisi, diikuti
Pak Tono, pengacara saya, yang membawa map tebal di tangannya. Di belakang mereka, Dr. Marwan dengan amplop besar berisi hasil ronsen dan rekam medis. Bagas tertawa sinis. Polisi, bagus. Tangkap perempuan gila ini. Dia memfitnah keluarga kami. Salah satu polisi yang lebih senior mengeluarkan buku catatan. Justru kami ke sini karena ada laporan Pakistan, tapi bukan laporan tentang fitnah. Dia menatap Bagas dingin. Laporan penganiayaan dalam rumah tangga. Berlapis. Wajah Bagas berubah. Apa maksud Anda? Pak Tono melangkah maju. Beliau membuka map. Saya Tono, kuasa hukum dari Ibu Nareswari. Izinkan saya menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman di depan begitu banyak saksi. Suaranya tenang, tapi menggema di seluruh lobi. Pertama, ini adalah hasil visum et repertum dari 3 minggu lalu. Menyatakan adanya patah tulang pada pergelangan tangan kanan klien saya akibat benturan benda tumpul keras. Ditandatangani dokter resmi. Beliau mengangkat lembar berikutnya. Kedua, ini rekam medis lengkap dari rumah sakit ini. Mencatat bukan hanya patah tulang yang baru, tapi juga bekas-bekas luka lama, memar di berbagai usia. Tulang rusuk yang pernah retak dan tidak pernah ditangani. Tubuh klien saya secara medis adalah peta dari kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun. Lobi mulai berbisik. Orang-orang yang tadi menonton mulai menatap keluarga Wiratama dengan tatapan berbeda. Ketiga, lanjut Pak Tono. Dia mengeluarkan sebuah perekam kecil. Mungkin kalian ingin mendengar ini. Dia menekan tombol. Dan dari speaker kecil itu, terdengar suara Bu Kencana, jelas, tak terbantahkan. Lain kali, bukan cuma tanganmu yang kupatahkan. Kamu cuma menantu, nyawamu di tangan keluarga ini. Seluruh lobi terdiam. Bu Kencana memucat, itu rekayasa. Itu bukan suara saya. Suara ibu ada di banyak rekaman, kata saya pelan. Dan ada banyak versi tentang bagaimana saya harus menyerahkan gaji, tentang bagaimana saya bukan siapa-siapa, tentang bagaimana ibu akan mematahkan tulang saya lagi. Semuanya ada, Bu. Tersimpan rapi. Bagas maju. Panik. Kamu merekam kami diam-diam. Itu ilegal. Pak Tono tersenyum tipis. Justru sebaliknya. Pakistan. Rekaman yang dibuat oleh korban atas kekerasan yang menimpa dirinya sendiri. Sah sebagai alat bukti di pengadilan. Sudah ada jurisprudensinya. Dia menatap Bagas. Dan kebetulan keributan kalian pagi ini. Di lobi ini. Di depan semua orang dan semua kamera juga sudah terekam sempurna. Termasuk saat kalian menyebut klien saya gila dan menuduhnya melukai diri sendiri. Pencemaran nama baik. Pakistan. Lapisan berikutnya, Sekar yang tadi merekam dramatis, kini berusaha menyembunyikan ponselnya. Tapi terlambat. Polisi senior itu sudah mencatat namanya. Tapi, kata saya, dan suara saya membuat seluruh ruangan menoleh. Itu semua baru tentang apa yang kalian lakukan pada tubuh saya. Ada satu hal lagi yang harus kalian dengar. Tentang rumah. Pak Dharma, yang sejak tadi diam membatu, akhirnya bersuara, tergesa. Cukup. Hentikan ini. Ini urusan keluarga. Kita selesaikan di rumah. Di rumah, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 6 tahun. Saya tersenyum di hadapan mereka. Rumah yang mana? Pak Dharma, rumah yang ayah maksud itu. Pak Tono membuka map coklat. Map yang sudah menguning. Ini, katanya, adalah surat perjanjian utang piutang. Tertanggal 23 tahun lalu. Ditandatangani oleh Bapak Dharma Wiratama dan mendiang Bapak Suryo, ayah kandung klien saya. Wajah Pak Dharma berubah putih seperti kertas. Isinya jelas. Lanjut Pak Tono. Bapak Suryo meminjamkan sejumlah besar uang agar keluarga Wiratama tidak kehilangan rumah mereka yang akan disita bank. Dengan satu syarat. Hitam di atas putih. Jika dalam jangka waktu yang disepakati, utang tidak dilunasi, maka kepemilikan rumah beralih kepada Bapak Suryo atau ahli warisnya yang sah. Beliau mengangkat kepala. Utang itu hingga hari ini tidak pernah dilunasi. 23 tahun. Dan ahli waris sah satu-satunya dari mendiang Bapak Suryo adalah putrinya. Klien saya, Ibu Nareswari,
Hening yang turun di lobi itu begitu pekat, sampai saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Bagas menggeleng-geleng. Tidak mungkin. Itu rumah kami. Itu rumah keluarga kami. Itu rumah yang dibeli dengan uang ayah saya, kata saya. Rumah tempat kalian memaksa saya menjadi pembantu selama 6 tahun. Rumah tempat tulang saya dipatahkan di lantai dapurnya. Saya menatap Bu Kencana. Ibu pernah bilang, tanpa keluarga ini, saya bukan siapa-siapa. Ternyata sebaliknya, Bu. Tanpa ayah saya, kalianlah yang sejak dulu bukan siapa-siapa. Kalian hanya tinggal di rumah orang lain, sambil menghina pemiliknya. Bu Kencana jatuh terduduk di lantai lobi. Wajahnya, yang selama ini selalu angkuh, kini hancur sepenuhnya. Polisi senior itu menutup buku catatannya. Ibu Kencana Wiratama, Bapak Bagas Wiratama, kami minta kalian ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait laporan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Saudari Sekar juga terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tunggu, cerit Bagas. Naras. Dengar. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Kamu istriku, kita keluarga. Saya menatapnya. Laki-laki yang dulu berjanji di bawah pohon flamboyan. Laki-laki yang membiarkan saya tidur dengan tulang patah di lantai dapur. Keluarga. Ulang saya pelan. Kamu tahu, Bagas, selama 6 tahun, saya menunggu 1 kali saja kamu membela saya. 1 kali saja kamu berdiri di antara saya dan ibumu. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan tidak ketika saya kehilangan anak kita di kamar mandi. Sendirian. Mata Bagas berkaca-kaca. Tapi air mata itu saya tahu. Bukan untuk saya. Air mata itu untuk dirinya sendiri, untuk rumah yang hilang, untuk masa depan yang runtuh. Saya sudah mengajukan gugatan cerai, kata saya. Berkasnya sudah di pengadilan, dan saya akan menuntut ganti rugi atas semua yang kalian rampas. Gaji saya selama 6 tahun, biaya pengobatan, dan tentu saja rumah itu. Yang sekarang, secara hukum, adalah milik saya. Saya berbalik pada Pak Tono, Pakistan, soal rumah. Beri mereka waktu untuk mengemasi barang. Saya bukan mereka. Saya tidak akan mengusir siapapun ke jalan tanpa peringatan. Saya berhenti. Tapi beri waktu yang wajar saja, tidak lebih. Itu adalah momen ketika saya menyadari satu hal, bahwa saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak balas mematahkan tulang. Saya tidak balas menghina. Saya hanya menempatkan kebenaran di atas meja dan membiarkan kebenaran itu melakukan tugasnya. Itulah balasan yang paling menyakitkan bagi orang seperti mereka. Bukan teriakan, bukan pukulan, tapi kehilangan segalanya di depan mata semua orang. Dengan tangan saya yang tetap bersih. Mereka dibawa ke kantor polisi hari itu. Lobi rumah sakit perlahan kembali tenang. Orang-orang yang menonton berbisik-bisik. Beberapa menatap saya dengan iba, beberapa dengan kagum. Tapi saya tidak peduli pada tatapan mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa bernapas. Dr. Marwan mendekat, membantu mendorong kursi roda saya kembali ke kamar. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya baik-baik saja, dokter. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar baik-baik saja. 3 hari kemudian, seperti yang sudah saya duga sebelumnya, mereka datang lagi ke rumah sakit. Kali ini, Bu Kencana dan Bagas ditemani seorang kerabat. Mereka berpikir saya masih dirawat dan mereka datang untuk menertawakan, untuk mengancam, untuk membuat saya menarik laporan. Tapi ranjang saya sudah kosong. Saya sudah pindah ke ruang perawatan lain dengan nama yang dirahasiakan atas saran pihak keamanan. Dan ketika mereka pulang dengan tangan hampa, lalu membuka pintu rumah besar keluarga Wiratama, mereka membeku karena di ruang tamu, menunggu mereka. Ada 2 orang petugas, bukan untuk menangkap, tapi untuk menyerahkan surat resmi, surat pemberitahuan peralihan hak milik, dan tenggat waktu pengosongan rumah yang menunggu di rumah mereka. Bukan lagi menantu yang patuh, melainkan hukum yang akhirnya menemukan jalannya. Tapi izinkan saya mundur sebentar.
Karena ada bagian dari cerita ini yang belum saya ceritakan. Bagian yang menjelaskan mengapa saya begitu yakin mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Beberapa bulan sebelum malam di dapur itu, terjadi sesuatu yang membuka mata saya sepenuhnya. Waktu itu adalah arisan keluarga besar Wiratama. Seluruh kerabat berkumpul di rumah. Dan seperti biasa, saya yang memasak untuk lebih dari 20 orang sendirian. Sejak subuh. Di tengah acara, salah satu tante Bagas, namanya Bu Ratih, memuji masakan saya di depan semua orang. Menantu kalian pintar memasak, ya, katanya pada Bu Kencana. Beruntung sekali punya menantu dokter yang juga rajin. Seharusnya itu pujian, tapi Bu Kencana di depan semua kerabat menjawab dengan nada merendahkan. Pintar apanya? Dia ini tidak becus. Memasak saja masih sering salah. Untung ada saya yang mengajari. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Lalu, beliau tertawa. Dan kerabat yang lain ikut tertawa. Saya berdiri di pintu dapur, memegang nampan, dan mendengar semuanya. Tapi yang membuat hati saya benar-benar dingin, bukan tawa itu, melainkan apa yang saya dengar setelahnya. Saat saya kembali ke dapur dan Sekar mengira saya sudah pergi. Sekar berbisik pada sepupunya. Lihat saja. Sebentar lagi kakak ipar itu kami buang. Mama sudah cari calon istri baru buat Mas Bagas. Anak orang kaya beneran. Si Naras cuma kami pakai sampai utang-utang lunas. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa. Saya berdiri di balik pintu dengan nampan di tangan. Dan untuk pertama kalinya, saya mengerti. Saya bukan istri di mata mereka. Saya bukan menantu. Saya hanya alat. Sapi perah yang akan disembelih begitu tidak berguna lagi. Malam itu, saya tidak tidur. Saya berbaring memandang langit-langit. Dan di dalam diri saya, sesuatu mulai tersusun. Sebuah rencana. Bukan rencana balas dendam yang membabi buta. Tapi rencana yang sabar, yang teliti, yang akan membuat mereka jatuh dengan tangan mereka sendiri. Saya mulai dari hal-hal kecil. Saya menyalin diam-diam kunci ruang kerja Pak Dharma. Saya mulai mencatat setiap kekerasan, setiap penghinaan, dengan tanggal dan jam. Saya membuka rekening bank baru atas nama saya sendiri, yang tidak diketahui siapapun. Dan diam-diam menyisihkan sedikit demi sedikit. Saya bahkan menabung dalam bentuk emas, yang saya titipkan pada ibu saya. Dan yang terpenting, saya mulai membangun kembali jaringan saya di luar rumah itu. Saya menghubungi teman-teman lama dari Fakultas Kedokteran. Saya memperdalam hubungan dengan Dr. Marwan, satu-satunya orang di klinik yang benar-benar peduli pada saya. Saya tidak lagi mengisolasi diri seperti yang mereka inginkan. Di luar, saya membangun benteng. Di dalam, saya berpura-pura tetap menjadi tawanan yang patuh. Mereka tidak pernah curiga. Karena bagi mereka, saya hanya perempuan lemah yang bisa dibentuk sesuka hati. Itulah kesombongan yang menghancurkan mereka. Orang yang terlalu yakin pada kekuasaannya, selalu lupa bahwa orang yang mereka injak punya mata, punya telinga, dan punya kesabaran yang jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Kembali ke masa setelah penangkapan itu, proses hukum berjalan. Dan ternyata begitu satu orang berani bicara, yang lain ikut muncul. Mbak Asih, perempuan yang dulu pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Wiratama dan dipecat dengan kasar, datang menjadi saksi. Dia bercerita bagaimana dia berkali-kali melihat Bu Kencana memukul saya, bagaimana dia dilarang menolong, bagaimana dia dipecat justru karena suatu hari dia berani membawakan saya obat saat saya demam. Bahkan beberapa tetangga yang selama ini diam karena takut pada keluarga Wiratama mulai bersaksi tentang teriakan yang sering mereka dengar di malam hari, tentang saya yang sering terlihat pucat dan terluka, kebenaran yang selama ini terkubur oleh ketakutan. Akhirnya keluar satu persatu. Di tengah proses itu, terjadi sesuatu yang tidak saya duga. Sekar, adik ipar saya, berbalik melawan keluarganya sendiri. Ketika menyadari bahwa dia juga terancam hukuman, dia memilih menyelamatkan diri. Dia memberi kesaksian yang memberatkan ibu dan kakaknya, dengan harapan mendapat keringanan. Dia menceritakan semuanya.
tentang rencana mengganti saya dengan istri baru, tentang bagaimana mereka sengaja menahan gaji saya, tentang percakapan-percakapan di mana mereka menertawakan penderitaan saya. Saya menontonnya dari kursi ruang sidang, dan saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah. Lelah melihat sebuah keluarga yang begitu busuk, sampai anggotanya pun saling mengkhianati, begitu kapal mulai tenggelam. Inikah keluarga yang dulu memandang rendah keluarga saya yang sederhana? Keluarga saya memang miskin, tapi ibu saya tidak pernah sekalipun mengajari saya untuk menyakiti orang lain demi keuntungan sendiri. Persidangan berlangsung beberapa bulan. Pak Tono menangani semuanya dengan tenang dan presisi. Setiap bukti diajukan pada waktu yang tepat. Visum, rekam medis, rekaman suara, rekaman keributan di rumah sakit, kesaksian para saksi, dan tentu saja surat perjanjian utang yang menguning itu, yang membuktikan bahwa selama ini keluarga Wiratama hidup di rumah yang bukan milik mereka. Bu Kencana dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Beliau dijatuhi hukuman penjara. Perempuan yang dulu duduk seperti ratu, kini harus mengenakan seragam tahanan. Saya mendengar di dalam sana. Beliau sering menangis dan menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Sampai akhir, beliau tidak pernah benar-benar mengerti bahwa kehancurannya adalah buah dari tangannya sendiri. Bagas dinyatakan bersalah atas pembiaran dan turut serta dalam kekerasan. Dia juga menerima hukuman, meski lebih ringan. Tapi yang menghancurkannya bukanlah penjara, melainkan kenyataan bahwa dia kehilangan segalanya. Rumah, nama baik, dan masa depan yang dulu dia bangun di atas penderitaan saya. Kabarnya, calon istri baru yang sudah disiapkan ibunya langsung membatalkan segalanya begitu skandal ini terbongkar. Keluarga kaya itu tidak mau ternoda. Bagas, yang dulu memandang saya rendah, kini ditinggalkan oleh semua orang yang dulu dia banggakan. Pak Dharma tidak dijatuhi hukuman pidana berat karena perannya lebih pasif. Tapi beliau kehilangan hal yang paling beliau jaga seumur hidup. Kehormatan, nama Wiratama, yang dulu disebut dengan hormat di kampung, kini disebut dengan cibiran. Beliau menjadi orang tua yang harus pindah dari rumah megah ke sebuah kontrakan kecil, ditemani istri yang dipenjara dan anak-anak yang berantakan. Diam yang selama ini beliau pilih. Akhirnya berbalik menghukumnya dalam kesunyian yang panjang. Sekar mendapat keringanan karena kesaksiannya, tapi dia juga kehilangan keluarganya. Dia hidup sendiri sekarang, dijauhi kerabat yang menganggapnya pengkhianat dan tidak diterima oleh siapapun. Anak bungsu yang dulu dimanja itu akhirnya harus belajar arti dari kata yang selama ini tidak pernah dia kenal. Konsekuensi, rumah keluarga Wiratama resmi beralih menjadi milik saya. Tapi saya tidak menempatinya. Bagaimana mungkin saya tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak luka? Saya menjualnya. Dan dengan uang hasil penjualan itu, ditambah ganti rugi yang saya terima, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya impikan. Saya membeli kembali petak sawah yang dulu dijual ibu saya untuk menyekolahkan saya. Petak sawah warisan kakek yang menjadi harga dari pendidikan saya. Saya kembalikan ke tangan ibu saya. Dan saya melihat beliau menangis. Kali ini bukan karena firasat buruk, tapi karena bahagia. Lalu saya melakukan hal kedua. Saya membuka klinik kecil sendiri. Bukan klinik mewah, hanya klinik sederhana di sebuah lingkungan yang membutuhkan. Tempat di mana saya bisa merawat orang-orang yang tidak mampu dengan biaya seikhlasnya. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang dipandang rendah hanya karena tidak punya uang. Dan saya tidak ingin satu orang pun merasakan itu di klinik saya. Saya juga mulai aktif membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami apa yang saya alami. Bersama Pak Tono dan beberapa relawan, saya membentuk kelompok kecil yang mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengajari mereka bahwa diam bukanlah keselamatan, bahwa hukum, meski sering terasa lambat dan jauh, sebenarnya ada untuk melindungi mereka, asal mereka berani melangkah dan tahu cara mengumpulkan kekuatan sebelum melawan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana saya bisa bertahan selama 6 tahun? Bagaimana saya tidak hancur? Jawaban saya,
selalu sama. Saya memang hampir hancur berkali-kali. Tapi ada satu hal yang menahan saya, suara ibu saya di hari pernikahan itu. Orang yang memandang rendah keluargamu, suatu hari akan memandang rendah dirimu juga. Saya bertahan, bukan karena saya kuat, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa ibu saya dan semua pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Hampir setahun setelah semuanya berakhir, di suatu sore, telepon saya berdering, nomor yang tidak saya kenal. Saya hampir tidak mengangkatnya, tapi entah kenapa saya angkat. Suara di seberang sana bergetar, suara seorang lelaki tua. Naras, ini ayah. Saya terdiam. Pak Dharma, suaranya berbeda. Tidak ada lagi nada angkuh yang dulu, hanya kelelahan seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya. Ada apa, Pakistan? Tanya saya. Tenang, tanpa kebencian, tapi juga tanpa kehangatan. Aku hanya ingin minta maaf, katanya. Saya mendengar tangis tertahan di suaranya. Atas semua yang kami lakukan padamu, atas semua yang kubiarkan terjadi, aku tahu kami tidak pantas dimaafkan. Aku tahu. Saya menutup mata sejenak. Berapa kali dulu saya membayangkan momen ini. Berapa kali saya berharap satu saja dari mereka datang dan mengakui bahwa mereka salah. Tapi sekarang, saat momen itu tiba, saya tidak merasakan kemenangan, hanya kekosongan yang tenang. Pak Dharma, kata saya pelan. Permintaan maaf itu simpan saja. Katakan pada anak Bapak, pada istri Bapak, pada leluhur Bapak. Jika Bapak percaya, mereka mendengar. Tapi jangan pada saya. Saya tidak membutuhkannya. Aku tahu. Suaranya pecah. Aku tahu kami tidak pantas. Aku hanya ingin kau tahu. Kami sedang membayar segalanya. Naras, kami benar-benar membayar segalanya. Saya mendengarnya menangis. Lelaki yang dulu hanya menyeruput teh sambil membaca koran ketika menantunya disiksa di depan matanya. Lelaki yang memilih diam. Dan kini harus menanggung kesunyian dari diamnya itu seumur hidup. Itu masalah kalian, kata saya akhirnya. Sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Dan saya menutup telepon. Saya tidak menutupnya dengan amarah. Saya menutupnya dengan damai. Karena saya sadar di titik itu, mereka sudah tidak punya kuasa apapun atas hidup saya. Maaf atau tidak maaf, marah atau tidak marah, semua itu sudah tidak penting. Saya telah bebas. Dan kebebasan ternyata jauh lebih berharga daripada balas dendam. Sore itu, saya keluar ke teras klinik kecil saya. Matahari mulai tenggelam di cakrawala. Sinar terakhirnya menghilang perlahan, mewarnai langit dengan biru keunguan yang dalam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalan pulang orang-orang. Saya mengangkat kepala dan menarik napas dalam-dalam. Udara terasa sedikit dingin. Musim hujan akan datang. Tapi saya tahu, setelah musim hujan, musim semi suatu hari pasti akan tiba, dan badai yang dulu pernah mematahkan sayap saya, pada akhirnya justru mengajari saya cara untuk terbang kembali, lebih tinggi, dan kali ini dengan sayap saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukanlah kekalahan. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang sedang paling teliti menghitung. Jangan pernah memandang rendah seseorang hanya karena dia memilih untuk diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kekuasaan yang kau bangun di atas penderitaan orang lain akan bertahan selamanya. Karena kebenaran, sepelan apapun langkahnya, pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu, yang setiap hari menyerahkan martabatnya demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapnya manusia, yang menelan air mata sendirian di sudut dapur, sambil berkata pada diri sendiri bahwa besok mungkin akan lebih baik. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, kalian tidak harus terus bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kalian. Mencintai diri sendiri bukanlah dosa, dan memilih untuk pergi kadang adalah bentuk keberanian
yang paling besar. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Bagas. Laki-laki yang terlalu takut pada orang tuanya, sampai rela mengorbankan istri yang bersumpah mereka lindungi. Untuk kalian, ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan bukanlah bakti. Itu adalah pengkhianatan. Dan suatu hari, diam itu akan menuntut harganya. Dan ada pula para ibu mertua, seperti Kencana, yang lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak dari seorang ibu lain, yang membesarkannya dengan cinta dan pengorbanan, persis seperti mereka membesarkan anak mereka sendiri. Memperlakukan menantu dengan kejam, sama saja dengan melukai seorang ibu di tempat lain, yang tidak pernah berbuat salah apapun pada kalian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menindas, atau orang yang berdiri tegak melawan penindasan. Pilihan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, atau membalasnya dengan kebenaran yang tenang. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bagikan cerita kalian di kolom komentar. Mungkin di antara semua yang membaca, ada satu orang yang sedang membutuhkan keberanian dari kisah kalian. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan jika kalian ingin menemani kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.